Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Nama saya Jovian Prawira dari kelas XI PS1 absen 11. Nah, kali ini saya akan membahas apa sih gempa bumi. Dan ya kalian tahu ya, gempa bumi itu kan cukup menggemparkan dunia. Bahkan di berbagai belahan dunia itu cukup banyak, seperti berita-berita di berbagai media sosial, di internet, di berita berbagai belahan dunia, bahwa kerapnya itu gempa bumi itu cukup banyak memakan korban, banyak meruntuhkan struktur-struktur bangunan, atau bahkan membuat struktur permukaan tanah yang menjadi tidak merata. Nah, dari kita simpulkan ini, bahwa kita ketahui dulu, apa sih awalnya itu gempa bumi. Nah, gempa bumi itu apa? Jadi gempa bumi itu adanya terjadinya getaran di permukaan bumi yang diakibatkan oleh adanya pergeseran dari lempeng tektonik. Nah, dari pergeseran itu terjadinya adanya patahan atau getaran yang menyebabkan getaran tersebut bisa membuat seperti pergeseran atau patahan yang terjadi di permukaan bumi atau inti bumi. Nah, dari getaran-getaran ini bisa menyebabkan seperti struktur tanah yang tidak beraturan atau pergeseran dari struktur tanah. Misalnya dari tanah yang tersebut awalnya seperti menyatu seperti tersebut. Nah, itu bisa bergeser akibat dari getaran tersebut. Nah, dari gempa bumi ini bisa menyebabkan tanah longsor seperti dari permukaan tanah yang miring, seperti di perbukitan maupun di pegunungan. Salah satunya contoh di puncak tersebut, itu dapat menyebabkan tanah longsor. Tapi karena adanya terasering, di situ bisa mencegah terjadinya tanah longsor. Nah, kenapa sih bisa terjadinya tanah longsor juga dari gempa bumi tersebut? Karena ketika gempa bumi terjadinya getaran. Nah, dari getaran tersebut bisa menyebabkan struktur permukaan tanah yang tidak teratur. Akibatnya bisa terjadinya batu-batuan yang jatuh. Nah, selanjutnya juga ada yang bisa menyebabkan tsunami dari gempa bumi tersebut karena adanya getaran dari permukaan di bawah dasar laut yang menyebabkan air laut itu terlebih dahulu surut, yang akhirnya naik kembali, kemudian terjadinya tsunami. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri gempa bumi. Nah, ciri-cirinya gempa bumi itu apa aja sih? Jadi pertama, ciri-ciri yang bisa ketahui ketika ada gempa bumi. Jadi kan gempa bumi ini kan berskala juga kan, dari skala yang kecil, dari skala yang sedang, bahkan sampai skala yang kuat. Nah, kita bisa tahu bencana alam apa yang kita hadapi. Nah, kalau gempa bumi ini ciri-cirinya itu adanya getaran. Nah, getaran maupun adanya gerakan dari permukaan tanah. Misalnya ketika kita berdiri di permukaan tanah, misalnya ada sedikit getaran. Nah, itu bisa memungkinkan adanya tanda-tanda gempa bumi. Sebaiknya kita lebih baik untuk menyiapkan diri atau berlari ke tempat yang lebih aman, atau menyiapkan diri ke tempat yang lebih aman. Nah, terus kita juga bisa lihat ciri-cirinya dari benda-benda di sekitar kita. Jika benda-benda di sekitar kita mulai bergoyang, seperti ketika Anda misalnya melihat air di sekitar Anda itu mengalami gelombang yang cukup bergerak, itu mungkin bisa memungkinkan terjadinya gempa bumi. Dan juga sekitar benda-benda di sekitar kita, seperti barang-barang yang ada di sekitar kita, di rumah maupun lemari maupun barang-barang apapun yang ada di sekitar kita bergerak secara kanan kiri maupun goyang-goyang tersebut, itu bisa menyebabkan terjadi gempa bumi. Nah, terus adanya juga retakan. Kalau misalnya skala dalam gempa bumi ini mengalami skala tinggi, adanya retakan-retakan seperti di bangunan contohnya. Misalnya retakannya cukup tinggi. Nah, kita bisa lihat di bangunan, kalau retakannya itu cukup tinggi, berarti bangunan struktur tersebut kan retakannya cukup besar. Kayak misalnya bisa menyebabkan sampai bangunannya runtuh atau maupun bangunannya tidak kokoh lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanda-tanda awal munculnya gempa bumi. Tanda-tanda apa sih munculnya gempa bumi itu, tanda-tandanya apa aja? Nah, kita bisa lihat, misalnya kita berada di luar ruangan. Misalnya kita lagi berjalan di taman maupun di luar ruangan. Kita bisa melihat awan. Jika awannya berbentuk angin tornado maupun seperti pohon maupun seperti ranting, itu bisa memungkinkan terjadinya gempa bumi. Karena gejala awal dari gempa bumi itu adalah bentuk awan yang seperti tidak teratur atau angin tornado. Nah, terus selanjutnya adanya getaran pada tanah.
jika terjadinya getaran sedikit pada tanah memungkinkan itu adalah gempa susulan, yaitu gempa yang akan terjadi. Nah, gempa yang terjadi ini adalah bisa gempa inti, dan ketika adanya gempa inti kita harus tetap waspada, kita harus tetap tenang, tetap menjaga diri untuk tetap menjaga keamanan karena adanya bisa terjadinya gempa susulan. Nah, selanjutnya itu adalah suara gemuruh, di mana suara gemuruh yang terjadi di permukaan tanah memungkinkan itu bakal terjadinya gempa bumi. Mungkin itu terjadinya retakan maupun pergeseran dari permukaan tanah, memungkinkan itu bisa terjadinya gempa bumi. Nah, selanjutnya itu ada misalnya kalian memiliki peliharaan ya di rumah. Jika perilaku peliharaan kalian berperilaku aneh, misalnya suka berlarian atau menggonggong, yang memiliki peliharaan anjing atau kucing dan lainnya. Nah, kalau misalnya di luar ruangan itu, kalau kalian lihat burung, kalau misalnya burung berterbangan secara berbarengan itu ke sesuatu tempat, memungkinkan terjadinya sesuatu bencana alam, salah satunya itu gempa bumi. Kemudian saya akan membahas hal yang cukup penting, yaitu pasti kalau dari bencana-bencana alam kita tahu pasti apa yang harus kita lakukan, gimana mencegahnya, gimana mengurangi resiko dampaknya tersebut bagi masyarakat sekitar, yang disebut sebagai mitigasi. Nah, kita tahu sendiri dulu ya, itu mitigasi apa sih? Nah, mitigasi ini merupakan proses di mana kita mengurangi atau di mana kita itu diambil untuk bagaimana cara kita melakukan mengurangi resiko dari dampak terjadinya suatu kerusakan maupun keburukan yang terjadi di dalam bencana alam. Nah, mitigasi tersebut saya pecahkan dari bencana gempa bumi ini menjadi 3. Ketika sebelum terjadinya gempa bumi, ketika terjadinya gempa bumi, dan sesudah terjadi gempa bumi. Nah, kita masuk ke sebelum gempa bumi terjadi. Apa sih yang bisa kita lakukan sebelum gempa bumi supaya ketika nanti gempa bumi tersebut terjadi, kita bisa mengurangi resikonya agar lingkungan sekitar kita tidak terlalu mengalami dampak buruk yang besar. Ya, dari yang sebelum gempa bumi ya, dari sebelum gempa bumi kita bisa membangun bangunan yang kokoh, seperti struktur bangunan yang dibuat dengan beton. Kita bisa membangun bangunan dengan struktur yang kokoh, yang kuat. Nah, terus kita juga bisa membentuk atau menyikapi masyarakat sekitar dengan memberikan pembelajaran, pendidikan, atau memberikan contoh-contoh atau memberikan pembelajaran yang baik bagi masyarakat, seperti memberikan pengetahuan bagaimana hal yang harus kita lakukan, bagaimana yang harus kita tanggapi ketika adanya bencana alam, apa yang harus kita lewatkan, apa yang harus kita percayakan bahwa gempa bumi tersebut tidak begitu merugikan banyak sekitar kita jika kita menanggapinya dengan tidak panik, tidak khawatir, dan tetap tenang menghadapi bencana alam tersebut. Nah, terus kita masuk yang ketika bencana alam tersebut terjadi. Nah, mitigasi atau pencegahan apa sih ketika terjadi gempa bumi tersebut? Apa yang bisa kita lakukan supaya dampak dari gempa bumi tersebut tidak begitu besar? Yang pertama, ketika terjadi gempa bumi itu kita bisa mengevaluasi, yaitu kita mencari tempat yang aman, hindari bangunan-bangunan tinggi, kita bisa berlari maupun mencari tempat yang aman. Juga bisa berlindung ya, bisa berlindung di bawah meja. Jika ada di sekitar Anda, misalnya Anda lagi di rumah atau di dalam suatu bangunan, di bangunan tersebut ada kolong meja, sebaiknya Anda berlindung menggunakan kolong meja tersebut. Nah, jika Anda ingin mengevaluasi keluar dari ruangan tersebut, dianjurkan untuk membawa suatu barang di atas kepala agar kepala kita selalu dilindungi dari bagian atas seperti misalnya atap yang mau roboh maupun apapun yang mau roboh dari atas kita bisa melindungi kepala kita. Selanjutnya kita masuk yang ke sesudah bencana gempa tersebut ya. Mitigasi apa yang dapat kita lakukan? Di sini kita bisa meminta pertolongan. Seperti kita bisa meminta pertolongan tim medis untuk membantu orang-orang yang mengalami luka-luka agar dampak-dampaknya tidak terlalu buruk, atau kita bisa mengurangi dampak-dampak resiko misalnya kematian. Kita harus cepat-cepat menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, terus juga bisa kita membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, seperti misalnya kakinya sakit akibat terkena batu, kita bisa saling tolong menolong, kita bisa saling bantu membantu.
Nah, selanjutnya juga ada juga bagaimana kita itu melakukan pencegahannya tersebut dengan kesadaran diri kita sendiri, dimana kita bisa saling menyadarkan masyarakat sekitar bahwa tetap tenang, tetap menjaga situasi, jangan membuat orang di sekitar kita panik, karena jika kita membuat orang sekitar kita panik, justru kita semua akan panik terhadap bencana alam yang kita hadapi tersebut. Oke, kita lanjut yang dimana hal tersebut hal yang cukup penting dalam mengevakuasi dalam bencana alam, dimana kita harus menyiapkan tentu saja tas siaga bencana, dimana tas siaga bencana tersebut itu dapat membantu kita menyediakan kebutuhan dasar, dapat menyediakan kita dalam persiapan maupun keselamatan kita dalam beberapa hari setelah kejadian bencana alam tersebut. Ya, contohnya gempa ini kan, gempa bumi. Nah, tas siaga bencana itu merupakan tas atau pokok yang kita butuhkan, berisikan barang-barang kebutuhan kita dalam melakukan evaluasi ke tempat yang aman, membawa barang-barang kita, membawa hal-hal penting kita seperti kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, maupun dokumen-dokumen penting yang dapat kita bawa. Nah, tas siaga bencana ini bisa kita bawa ketika kita mengevakuasi ke tempat yang lebih aman, seperti misalnya ke tenda evakuasi yang telah diprosedur oleh pemerintah maupun dari tim pencegahan bencana alam tersebut. Kita bisa menggunakan tas siaga bencana untuk kebutuhan beberapa hari setelah kejadian bencana alam. Oke, jadi di sini sudah ada tas siaga bencana, dan apa yang kita perlukan untuk mengisi tas siaga bencana tersebut? Yang kita perlukan adalah tentunya kita perlu makanan dan juga minuman, dimana makanan dan minuman ini kita butuhkan untuk menyediakan isi perut dan haus ketika kita membutuhkan makanan dan minuman. Kita pastinya membutuhkan ini. Nah, terus kita juga pasti membutuhkan pakaian, dimana ketika kita mengevakuasi bencana alam tersebut, kita membutuhkan pakaian. Kita dapat mengganti pakaian tersebut dengan pakaian baru agar tidak kotor. Nah, selanjutnya kita juga butuh uang tunai, dimana uang tunai tersebut untuk kita membeli sesuatu. Misalnya ketika kita mengevakuasi ke tempat sesuatu yang lebih aman, kita membutuhkan uang tunai. Kita bisa beli kebutuhan pokok, kebutuhan makanan, maupun kebutuhan yang kita perlukan untuk dalam mengevakuasi bencana alam tersebut. Kita butuh uang tunai. Uang tunai, kita butuh uang tunai. Selanjutnya kita butuh alat penerangan. Alat penerangan ini ketika kita dalam keadaan gelap dalam mengevakuasi bencana alam. Ketika dalam keadaan gelap ini kita bisa melakukan penerangan menggunakan senter. Jadi ketika dalam keadaan gelap kita masih bisa melihat dalam keadaan gelap menggunakan senter. Oke, selanjutnya adalah alat komunikasi, dimana alat komunikasi ini untuk mengabari atau memberitahukan kepada kerabat kita, keluarga kita, maupun orang-orang terdekat di sekitar kita, untuk kita bisa memberitahu bahwa kita telah dievakuasi di daerah mana, di tempat mana, untuk keluarga lebih tahu bahwa keadaan kita sekarang seperti apa. Itu alat komunikasi seperti handphone, alat elektronik lainnya. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan adalah tentu saja ini dulu, alat medis, yaitu adalah P3K, dimana berisi obat-obatan yang kita perlukan, yaitu obat-obatan ketika kita luka seperti betadine, Hansaplast, maupun obat-obatan yang kita perlukan ketika mengalami setelah mengalami bencana alam. Kita butuhkan selanjutnya adalah dokumen penting. Dokumen penting dalam tas siaga bencana ini kita perlukan seperti dokumen penting surat rumah maupun dokumen penting peninggalan tanah harus kita bawa, harus tetap kita jaga. Surat penting dari keluarga harus tetap kita bawa. Oke guys, saya telah membawa tas siaga bencana. Saya siap mengevakuasi
untuk ke tempat yang lebih aman dengan tas siaga bencana tersebut. Dan tadi adalah bagaimana cara-cara atau langkah yang dapat kita ambil saat terjadi bencana gempa bumi. Dari mulai pengertian, apa sih ciri-cirinya, tanda-tandanya bagaimana, dan bagaimana mitigasi atau cara mencegahnya ketika terjadi bencana alam tersebut. Sekian alur-alur atau pengetahuan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah maupun pengetahuan yang kurang spesifik, mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apa ada kata saya yang salah. Terima kasih.